Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Najwa Latifah dari kelas 10 MIPA 4. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang kehidupan politik dan sosial budaya masyarakat Indonesia pada masa perkembangan Islam. Yang pertama, kita akan belajar tentang sistem pemerintahan masa Islam. Pertama-tama, kita akan membahas tentang lingkungan kerajaan. Di masa Islam, kerajaan disebut dengan kesultanan, sehingga pemimpinnya disebut dengan kesultanan atau raja dalam bahasa Arab. Ia merupakan pemimpin tertinggi. Selain sultan, sebutan lain untuk seorang pemimpin adalah maulana, susuhan, dan penembahan. Kalian pernah dengar atau pernah tahu gak sih apa itu Wali Songo? Jadi Wali Songo adalah kelompok ulama di Nusantara. Seperti namanya, yaitu Wali Songo, anggotanya terdiri dari 9 orang, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Maria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan Islam ke Nusantara dengan caranya masing-masing. Seperti ada yang menggunakan wayang, menciptakan gending Jawa, dan menggunakan gamelan, dan lain-lain. Selanjutnya kita belajar tentang sistem sosial. Jadi salah satu alasan kenapa Islam mudah diterima di Nusantara karena dalam Islam tidak ada sistem kasta. Hal ini menyebabkan aturan kasta sudah tidak berlaku di kehidupan masyarakat di masa kerajaan Islam. Selain kasta, masyarakat juga telah menggunakan nama-nama Arab seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Ibrahim, Hasan, Hamzah, Musa, dan lainnya. Kosakata bahasa Arab juga banyak diserap dan digunakan ke bahasa pada masa itu. Alasan lain mengapa Islam mudah diterima adalah ajarannya cenderung lebih sederhana, syarat untuk masuk ke dalam Islam mudah, tidak mengenal sistem kasta, upacara-upacara keagamaan yang ada lebih sederhana, disebarkan melalui jalan damai. Berbeda dengan Katolik dan Kristen yang disebarkan oleh bangsa asing yang menjajah. Kemudian kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Pada masa Islam, kehidupan perekonomian bergantung pada perdagangan. Kalau diperhatikan, banyak kerajaan Islam yang terletak di dekat pantai. Lokasi yang strategis ini menjadikan mudah menjadi tempat persinggahan pedagang yang saat itu menggunakan kapal laut. Hal ini juga memicu berdirinya bandar-bandar atau pelabuhan tempat transaksi perdagangan terjadi. Tempat tersebut tidak hanya disinggahi oleh pedagang pribumi, tapi juga oleh pedagang dari mancanegara. Pedagang dari mancanegara umumnya berasal dari Arab, Persia, Tiongkok, bahkan Eropa. Komoditas yang dijual saat itu terdiri dari rempah-rempah, perhiasan, ataupun keramik. Uniknya, pedagang dari Arab sering membentuk komunitas Arab yang dikenal dengan nama Kampung Arab. Sering dijumpai kampung ini terletak di daerah pesisir. Meski begitu, tak jarang kampung ini juga dibentuk di daerah yang jauh dari garis pantai dan cenderung dekat dengan pusat kota yang ramai. Dan yang terakhir, kita akan bahas tentang sistem kebudayaannya. Pada masa perkembangan Islam di Nusantara terjadi kemajuan dari segi budaya. Ditemukannya naskah-naskah Islam ataupun sastra-sastra Islam yang bisa menjadi salah satu sumber sejarah perkembangan Islam di Indonesia, serta menambah khazanah budaya Islam pada masa itu adalah fakta pendukungnya. Karya-karya sastra ini semakin menyebar setelah Majapahit, karena pusat kebudayaan tersebar ke seluruh Nusantara yang merupakan perpaduan budaya Indonesia asli, Hindu-Buddha, dan Islam. Selain itu, ada beberapa ajaran yang memengaruhi kehidupan masyarakat Nusantara, khususnya Jawa, adanya ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf ini salah satunya diajarkan oleh Sunan Bonang yang juga telah menulis suluk. Beliau menghasilkan buku karya Sunan Bonang atau Handbook Van Bonang. Jadi segini aja videonya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.